Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitriani dari Universitas Terbuka Prodi Akuntansi. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pada proses lahirnya Pancasila, terdapat 3 tahap penting, yaitu BPUPKI, lahirnya Piagam Jakarta, dan pengesahan oleh PPKI. Mari kita simak video berikut ini. Tahap pertama dimulai dengan BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini muncul berbagai gagasan dari tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang monumental berjudul Lahirnya Pancasila. Ia mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato ini menjadi asal-usul lahirnya Pancasila yang kita kenal sekarang. Dari proses ini tercermin nilai musyawarah, nasionalisme, dan semangat persatuan, karena para tokoh tidak memaksakan pendapat pribadi, tetapi berusaha mencari titik temu untuk kebaikan bersama. Setelah BPUPKI selesai bersidang, dibentuklah Panitia 9 beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, dan tokoh lainnya. Tugas mereka adalah merumuskan kembali dasar negara agar diterima oleh semua kalangan, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Hasil kerja mereka adalah Piagam Jakarta yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan ini berisi pembukaan Undang-Undang Dasar dan 5 sila dasar negara, namun dengan bunyi sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, menjelang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, muncul kekhawatiran dari wilayah Indonesia Timur bahwa kalimat tersebut bisa menimbulkan perbedaan. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, atas saran Muhammad Hatta dan kesepakatan tokoh-tokoh Islam, kalimat itu diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan jiwa toleransi, kebijaksanaan, dan semangat persatuan. Para pendiri bangsa lebih memilih keutuhan Indonesia daripada mempertahankan kepentingan golongan. Kemudian, tahap ketiga adalah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum dan pedoman moral bangsa Indonesia. Dari sejarah lahirnya Pancasila tadi, sebagai mahasiswa, saya merasa kisah lahirnya Pancasila memberikan banyak pelajaran. Yang paling saya rasakan adalah nilai toleransi dan musyawarah. Seperti di tengah situasi menjelang kemerdekaan yang penuh tekanan, para tokoh bangsa masih bisa berdialog dengan kepala dingin demi persatuan Indonesia. Jadi, dari proses panjang lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI, kita belajar bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa ini dibangun atas dasar kebersamaan, toleransi, dan cinta tanah air. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya menghafal sila-silanya, tapi menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari.